Seluruh perwakilan tim berbaris memenuhi lapangan utama. Apel pagi siap untuk dilaksanakan. Mereka berbaris dan mendengarkan arahan dari panitia mengenai rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan hari ini. Karena hari ini akan menjadi hari yang panjang untuk mereka. Mereka akan menempuh jarak yang jauh untuk belajar dan bekerja sama menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Walaupun harus bertarung melawan api, turun dari ketinggian yang ekstrim, dan memasuki hutan yang penuh dengan satwa liar yang mematikan. Semua ini mereka lakukan untuk menjadi generasi bangsa yang kuat, agar dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga mereka siap untuk berdiri dan membela negara seperti yang diajarkan oleh agama. Ini adalah arti pramuka yang memiliki makna mendalam di setiap detak jantung mereka. Ini adalah pramuka yang berjiwa tangguh yang hadir di Raimuna Subang 2023. Ini adalah hari ketiga, hari dengan aktivitas terbanyak yang saya ikuti. Kampung Saka adalah nama aktivitas untuk hari ini. Di dalamnya terdapat berbagai jenis saka yang berisikan materi dan pelatihan khusus. Seluruh aktivitas saka dibagi ke beberapa lokasi. Semua kelompok peserta akan mendapatkan giliran masing-masing sesuai dengan jadwal. Saya mengikuti perjalanan mereka selama seharian penuh untuk melihat aktivitas di setiap saka, yang membuat saya mengetahui lebih dalam mengenai pramuka dan bagaimana pramuka telah menghadirkan bibit generasi penerus terbaik bangsa. Ini di bawah pantat, kaki lurus membentuk siku-siku seperti ini. Ini kalau tangan kanan dilepas turun, ini mengimbangi. Jadi ini kalau dilepas turun. Jadi usahakan kalau misalnya kalau gatal, jangan tangan kanan jangan dilepas aja, pakai tangan kiri aja. Pengetahuan dan teknik dasar dalam evakuasi korban adalah salah satu bagian dari rangkaian aktivitas hari ini. Tim profesional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pemandu dan pemberi materi kepada seluruh peserta. Setelah mendengarkan materi dan penjelasan dari petugas, mereka mendapatkan kesempatan untuk mencoba menuruni ketinggian yang dipandu langsung oleh tim profesional. Setiap peserta diberitahukan mengenai jenis-jenis perlengkapan yang dibutuhkan untuk menuruni ketinggian. Semua perlengkapan tersebut memiliki fungsi masing-masing dan harus dipasangkan dengan benar. Petugas mempraktekkan cara dan apa yang harus dilakukan selama proses menuruni ketinggian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan selama proses berlangsung. Kemungkinan terburuknya adalah meninggal dunia. Selain menuruni ketinggian, mereka juga mendapatkan materi tentang proses evakuasi korban. Sudah siap? Kamu ambil komando lagi, 1, 2, 3, simpan di paha. Simpan di paha. Simpan di paha. Angkat 1, 2, 3, simpan di paha. Di paha, di paha, di paha. Nah, bisa makan, pahanya naik. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang cara mengevakuasi korban yang benar dalam kondisi darurat. Berpindah ke lapangan utama, tim dari Badan SAR memberikan materi tentang bagaimana manusia dapat bekerja sama dengan anjing pelacak dalam berbagai jenis penyelamatan di lapangan. Kak, ini jenis anjingnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, ini jenis anjingnya. Ayo, ada yang tahu? Nanti dapat hadiah dari kakak. Ketiga aktivitas ini memperlihatkan bahwa komunikasi dan kerjasama di dalam sebuah tim adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesuksesan.
Buat apa kita pramuka tapi kita tidak diterima di masyarakat? Benar Dan juga memperlihatkan bahwa pramuka yang handal dan terlatih dapat menjadi mitra mereka dalam kondisi darurat yang sewaktu-waktu dapat terjadi. contoh Kak, di Jakarta Melihat mereka melakukan berbagai aktivitas tersebut membuat saya merasa bahwa arti pramuka bagi mereka lebih dari sekedar sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Yang membuat saya bertanya-tanya, apa yang membuat mereka tertarik dan mengutuskan untuk ikut menjadi bagian dari pramuka. Alasan saya ikut pramuka karena hobi dan minat saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Walaupun saya dari SD SMP itu tidak pernah mengikuti organisasi pramuka, tetapi ketika saya mulai terjun ke SMA, saya di sini sudah mulai ingin mengembangkan bakat saya, minat saya untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka agar saya bisa lebih mengembangkan diri saya pribadi khususnya kan. Banyak di antara mereka mengatakan bahwa pramuka adalah rumah untuk mereka. Tempat mereka menyalurkan kecintaan terhadap alam dan seisinya, juga sebagai wadah untuk berkembang menjadi individu yang lebih berprestasi. Dengan belajar kepemimpinan, agar dapat lebih percaya diri dalam melihat kesempatan yang akan datang di masa depan. Semua ini mereka lakukan untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, yang akan menjadi sebuah modal dasar bagi mereka dalam menggapai cita-cita dan berbakti untuk negara. Cita-cita saya sebagai TNI, jadi saya ingin mendapat pendidikan di awal sebelum saya menggapai cita-cita tersebut dengan mengikuti Rai Cabang Muna ini. Setelah lelah berjalan jauh, saya berhenti sejenak untuk beristirahat. Saya membeli buah segar untuk sedikit mengembalikan energi yang hilang. Dan tentunya air untuk pelepas dahaga. Sambil beristirahat, saya ikut mendengarkan materi di Saka Amal Bakti yang berlokasi di area pusat pedagang. Memberikan dorongan semangat pada diri semuanya bahwa salah satu hikmah dari saya dulu waktu kecil juga aktif dalam kepramukaan seperti ini, bahkan pernah mengikuti jambore daerah di Jawa Tengah. Salah satunya adalah tentang pengalaman kepemimpinan. Dari berkecimpung di kepramukaan ini, alhamdulillah tahun kemarin saya ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk menjadi ketua kloter dalam pemberangkatan ibadah haji. Materi yang saya dengarkan menjelaskan tentang kewajiban umat Islam dalam menjalankan ibadah haji. Tidak hanya itu, materi lainnya adalah tentang penentuan tanggal awal bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Adik-adik kalau mau puasa atau lebaran, ada yang suka ditunggu-tunggu. Itu apa tuh? Baju lebaran. Yang ditunggu-tunggu adalah penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. 1 Ramadan dan 1 Syawal. Ternyata di dalam pramuka, mereka juga belajar ilmu agama. Sebuah hal yang baik sekali, karena agama adalah pondasi untuk kehidupan. Selesai dengan beristirahat sejenak, saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi selanjutnya, yang berisi materi tentang perencanaan masa depan, yaitu Saka Kencana. Ya adik-adik, Saka Kencana di sini adalah kalau dari kepanjangannya itu ada Satuan Karya Keluarga Cemara. Komitmen yang dilandasi kesadaran akan kemampuan ekonomi di dalam keluarga adalah salah satu poin utama dalam materi ini. Kamu berapa dek? Tuh 12. Bayangkan ya. Oh, subur. Gan halilintar. Bayangkan itu ya. Bola 12. Lamun ayeuna 12 itu rek kumaha? Main bola. Ya. Berbagai jenis aktivitas di Kampung Saka membuat saya menyadari bahwa pramuka bukan hanya belajar mengenai hidup di alam liar, bahwa kita berbagi sebuah bumi yang sama dengan makhluk lainnya dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Karena itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai manusia yang dianugerahi kecerdasan dan tubuh yang sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya melihat acara ini sebagai sebuah momentum bagi mereka untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan
dalam proses pencarian jati diri sebagai remaja yang bersiap menuju ke tahap selanjutnya. Ini menyadarkan mereka bahwa di dalam menjalani hidup, kita memiliki sebuah tanggung jawab yang akan terus bertambah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam keluarga untuk mencari nafkah dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Tanggung jawab kita di dalam bermasyarakat untuk memberikan sumbangsih positif dalam berkehidupan sosial. Untuk turut serta dalam membangun kualitas masyarakat yang kuat, dalam membangun bangsa dan negara. Dengan diadakannya kegiatan ini, kita menyadari bahwa hidup kita sebagai manusia memiliki sebuah arti yang sangat besar bagi sekitar. Walaupun hanya seorang diri, sebuah perubahan dapat kita lakukan. Jika kita berjuang, perlahan, sedikit demi sedikit, suatu hari nanti apa yang telah kita perjuangkan akan menjadi sebuah pencapaian di dalam hidup yang dapat dibanggakan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk keluarga, saudara, dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Lelah usai menjalani aktivitas, jajanan dingin dan manis menjadi energi ekstra bagi peserta. Selain itu, semangkuk jajanan hangat juga menjadi pilihan selagi beristirahat sejenak sambil menunggu makan malam siap untuk dihidangkan. Berbeda dengan sarapan pagi, dalam mempersiapkan makan malam, mereka memiliki lebih banyak waktu. Cabai, bawang, dan tomat digoreng untuk mengeluarkan aroma yang sedap, menghasilkan karakter yang cocok untuk sambal yang akan disajikan. Bahan makanan kering yang telah mereka siapkan sebelum berkemah dapat diolah menjadi hidangan sedap tanpa bumbu khusus dan proses memasak yang rumit. Dengan demikian, kebutuhan nutrisi dapat tetap terjaga selama perkemahan berlangsung. Sajian besar ini dapat disiapkan dengan waktu yang relatif cepat, sehingga mereka tidak selalu bergantung kepada makanan instan. Selesai mengikuti mereka hingga makan malam, sekarang giliran saya untuk mencari hidangan malam ini. Langkah kaki saya terhenti saat mencium wangi sedap yang membuat mata saya tertuju kepada sebuah makanan tradisional khas Sunda, yaitu sate Marangi. Sate daging sapi yang telah dimarinasi dengan bumbu penuh rempah memberikan aroma harum di atas bara api saat dibakar. Disajikan dengan ketan bakar yang hangat, menjadi sebuah menu hidangan malam yang menggugah selera. Selesai dengan makan malam, saya mengikuti beberapa kelompok peserta yang sedang bersiap diri untuk mengikuti pentas seni. Lapangan utama yang menjadi lokasi acara telah padat dan dipenuhi oleh penonton yang sangat antusias untuk melihat penampilan mereka. Mantap, itu dia penampilan. Penampilan pertama adalah atraksi pencak silat yang dibawakan oleh sekelompok wanita. Penampilan selanjutnya adalah tari jaipong, sebuah tari tradisional Sunda yang umum ditemukan di seluruh daerah di Jawa Barat.
Tari Jaipong biasanya saya temukan di acara pesta pernikahan atau perayaan khusus. Dibawakan dengan musik tradisional khas Sunda seperti gendang, seruling, dan lain-lain. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, tari Jaipong juga dibawakan oleh remaja dengan musik yang merupakan perpaduan antara musik tradisional dan digital, menghasilkan sebuah tari Jaipong modern yang membuat kesenian ini dapat lebih mudah masuk ke generasi muda dan digemari. Penggunaan kostum modern dan aksesorisnya juga dapat terlihat dengan jelas. Tidak hanya gerak tarinya saja. Saya banyak menemukan kostum tari tradisional Sunda yang merupakan hasil modifikasi agar lebih disukai dan menarik minat generasi muda untuk melihat lebih dalam akan kesenian Jaipongan. Tari Jaipong identik dengan penonton yang meriah. Setiap kali ada acara yang berlangsung dengan hiburan tari Jaipong, pemandangan penonton yang ramai dan saling berhimpitan adalah hal yang biasa ditemukan. Seringkali para penonton juga ikut berjoget bersama dengan penari, sambil sesekali menyawer untuk memeriahkan suasana pesta. Berbicara tradisi Sunda, sepertinya tidak lengkap jika kita tidak membahas tentang sisingaan. Sisingaan adalah kesenian khas Sunda yang berasal dari Subang. Sisingaan juga menjadi ikon yang bisa ditemukan di hampir seluruh daerah di Jawa Barat pada setiap acara festival kesenian. Sebuah boneka singa akan ditandu oleh 4 orang pria yang ikut berjoget mengikuti irama musik. Selain berjoget, mereka juga melakukan atraksi khusus dengan membentuk formasi. Salah satu orang yang ada di dalam regu akan naik ke atas puncak singa, lalu berdiri dan berjoget di hadapan para penonton. Penampilan kesenian tradisional malam ini disambut dengan begitu meriah oleh peserta, menandakan bahwa pentas seni yang diadakan berhasil menjadi hiburan bagi mereka setelah melewati hari yang melelahkan. Melihat beragam jenis aktivitas yang dilaksanakan hari ini, menyadarkan saya bahwa berada di dalam pramuka memberikan banyak manfaat bagi remaja, terutama dalam era teknologi saat ini yang berkembang lebih cepat dari apa yang manusia mampu fahami. Mereka tergerus arus tren digital dan mulai meninggalkan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka sebagai pelajar. Raimuna Subang 2023 memperlihatkan bahwa dunia penuh dengan perjuangan, penuh dengan keberagaman dan kesempatan. Semua disampaikan melalui aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan pada hari ini, untuk memberikan sebuah pesan bahwa pramuka adalah tempat bagi tunas bangsa yang ingin tumbuh, belajar, berkompetisi untuk mencapai tujuan yang mulia. Bagi mereka yang tidak menyerah dan tak kalah melawan diri sendiri, dalam berusaha menjadi diri yang lebih baik, melihat harapan akan cita-cita di masa depan, dan menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara. Itu adalah pramuka yang berjiwa tangguh. Dari mereka yang hadir di Raimuna Subang 2023.